Aku seorang pendosa yang rindu pelukan Bapa, menghangatkan semua kebekuan hatiku. Haleluya. Selamat pagi pendengar Renungan Pagi Masalva Podcast. Senang rasanya bisa bertemu dengan pendengar setia. Renungan pagi ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami dalam sorga, pagi ini kami mengucap syukur untuk perlindungan Tuhan sepanjang malam yang sudah kami lewati. Sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru dan hari yang baru. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami hari ini, kami akan mendengar renungan pagi. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan hikmat untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini diambil dari Lukas 2 ayat 7b dan Mazmur 24 ayat 9. Lukas 2 ayat 7b. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Pembacaan yang kedua, Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Judul renungan pagi ini, menghidupi pertobatan. Pendengar yang berbahagia, kelahiran Sang Juru Selamat adalah peristiwa terbesar dalam segenap sejarah umat Kristen. Terjadi dalam keadaan yang paling sederhana. Yesus yang adalah Raja atas segala raja, tetapi ia tidak dilahirkan atau hidup seperti seorang raja. Itu terjadi karena tidak ada tempat bagi Yusuf dan Maria di rumah penginapan. Pembacaan tadi Lukas pasal 2 ayat 7b. Ini menunjukkan penolakan dunia telah terjadi dari awal Yesus lahir. Saat ini kita ada di minggu-minggu Advent, minggu penantian, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan menyiapkan diri untuk menyambut kedatangannya. Bukan saja memperingati kedatangannya sebagai bayi yang telah lahir pada 2023 tahun yang lampau, tetapi juga mempersiapkan hidup kita dalam menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, yang tidak seorang pun dapat mengetahui kapan itu terjadi. Namun yang pasti Tuhan akan datang kembali ke dunia ini. Menerima Tuhan Yesus untuk lahir dalam hidup kita, maka janganlah kita menolaknya. Mungkin selama ini kita tidak membuka pintu hati kita untuk Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita. Janji Allah dapat digenapi bagi kita jika pintu hati kita terbuka. Oleh sebab itu, buka pintu hati kita yang mungkin selama ini tertutup, agar Yesus masuk ke dalam hati kita dan menghidupi pertobatan kita. Sebagaimana tema kita pagi ini, menghidupi pertobatan. Pembacaan Yeskiel 18 ayat 23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Allah berkenan kepada pertobatan manusia, agar manusia itu hidup. Kisah Rasul pasal 11 ayat 18 juga mengatakan, ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup.
pertobatan untuk semua bangsa agar mendapat hidup. Apakah iman kita berjalan di tempat tidak ada pertumbuhan iman? Itu artinya kita belum menghidupi pertobatan kita. Oleh sebab itu, kita harus menghidupi pertobatan itu, sehingga kita terus hidup dan bertumbuh untuk kemuliaan Allah. Kisah Rasul 26 ayat 20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Pendengar yang berbahagia, menghidupi pertobatan berarti kita harus yang pertama, melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Kisah Rasul 26 ayat 20 kita sudah baca tadi. Ini juga sama dengan Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paulus menasihatkan untuk pelayanan kepada Tuhan. Kita harus bekerja seakan-akan Kristus adalah majikan kita, dengan mengetahui bahwa semua pekerjaan yang dibuat untuk Tuhan kelak akan mendapat upahnya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan artinya juga kita melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dimanapun kita bekerja, apapun profesi kita. Sehingga pekerjaan kita, apa yang kita lakukan, akan membawa kebahagiaan untuk kita dan menjadi berkat bagi semua orang. Kolose 6 ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Pendengar yang berbahagia, menghidupi pertobatan berarti kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Kalau kita melakukan pekerjaan asal-asal saja, sebagai orang Kristen tentunya kita malu, karena harus kita melakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Kolose 3 ayat 23 tadi sudah mengatakan, kita harus melakukan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Yang kedua, menghidupi pertobatan berarti kita juga harus meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan sebagai orang yang percaya harus bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Kisah Rasul 14 ayat 15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pendengar yang berbahagia, sebagai orang-orang yang sudah bertobat, kita menghidupi pertobatan itu. Artinya perbuatan-perbuatan kita harus bermanfaat bagi semua orang, bukan
perbuatan yang sia-sia. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, itu bermanfaat untuk orang lain. Jadi menghidupi pertobatan, dua hal sudah kita lakukan. Melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, menghidupi pertobatan berarti kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, melakukan kejahatan, melakukan kecurangan dalam pekerjaan, melakukan kejahatan-kejahatan, masih iri hati, masih dendam, amarah, benci, kita harus meninggalkan. Orang yang sudah bertobat, kita harus menghidupi pertobatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang bermanfaat, bukan perbuatan yang sia-sia. Galatia 5 ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Menghasilkan buah pertobatan. Artinya kita harus menyalibkan kedagingan kita, hawa nafsu dan keinginan-keinginan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi berkat. Kita tidak lagi terikat dengan dosa, perbuatan-perbuatan daging. Galatia 5 ayat 19 ayat sampai 21a. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Sebagai orang-orang yang menghidupi pertobatan itu, seharusnya perbuatan-perbuatan daging ini tidak lagi kita lakukan. Tetapi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Kalau Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Pendengar yang berbahagia, kalau kita menghidupi pertobatan, berarti tidak saja kita melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan pertobatan dan meninggalkan perbuatan yang sia-sia, tapi kita juga harus bisa menghasilkan buah-buah pertobatan, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, sebagaimana buah-buah roh itu. Jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pendengar setia MySalva Podcast, biarlah merenungan pagi hari ini akan menjadi berkat bagi kita. Kita akan menghidupi pertobatan kita. Selama ini mungkin sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita mengaku kita sudah bertobat, tapi iman kita tidak bertumbuh. Jalan di tempat, mandek. Mari kita mulai menghidupi pertobatan itu dengan menghasilkan buah-buah pertobatan. Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan renungan pagi. Biarlah renungan ini akan menguatkan kami, memberanikan kami untuk melangkah bersama dengan Tuhan, menghidupi pertobatan itu.
Tuhan berkati kami sepanjang hari ini dalam semua aktivitas kami, pekerjaan kami, sehingga kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Ini doa kami Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Daud dalam kesesakannya yang sangat ketika ia berbuat dosa berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau saja aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku." Aku seorang pendosa yang layak binasa, karena begitu dalam dosa pelanggaranku. Aku seorang pendosa yang rindu basuhan Bapa, menyucikan semua dosa kesalahanku. Aku seorang pendosa yang rindu pelukan Bapa, menghadap
kebekuan hatiku. Tidak ada satupun kesalahan yang terlalu besar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Tidak ada satupun dosa yang terlalu dalam yang tidak bisa dipulihkan Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan segalanya. Ia telah memberikan darahnya yang mahal untuk kita, untuk menyucikan kita, untuk menebus kita, untuk menguduskan kita. Sebab di dalam setiap pelukannya ada kelegaan.